Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu narasumber yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, mohon maaf kalau saya pakai bahasa Indonesia, perbedaannya dengan Romatirun karena kebetulan saya asalnya bukan orang Jawa Roma. Saya dari Sumatera, walaupun kemudian di dalam diri saya itu masih mengalir darah Jawa. Saya akan memulai dari bangunan negara Indonesia. Ya. Mau tidak mau, ini harus kita kaji dulu untuk kemudian melihat mengenai Perda Istimewa. Ya. Negara kita adalah negara kesatuan berbentuk republik. Konsekuensi dari negara kesatuan itu maka kemudian lahirlah yang namanya pemerintah daerah. Ya. Pasal 18 ayat 1, kemudian 18 B ayat 1 dan ayat 2. Tetapi juga penting untuk dipahami bersama bahwa negara kita itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berkonstitusi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi berikutnya dari kedaulatan rakyat itu adalah agar kemudian mengarah kepada demokrasi, maka perlu ada yang namanya negara hukum. Dan konsekuensi negara hukum itu maka lahirlah yang namanya peraturan-peraturan. Tetapi penting juga untuk kita pahami bersama, walaupun negara Indonesia itu bukan negara agama, tetapi adalah negara beragama. Ketentuannya ya, pasal 29 ayat 1. Ya. Negara Indonesia itu negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi satu-satunya yang menyatakan bahwa dasar negara itu adalah Tuhan adalah pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia tidak berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan pada demokrasi, tetapi berdasarkan pada konsep ketuhanan. 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ditemukan negara berdasarkan atas demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, tidak kita temukan itu. Maka bangunan negara kesatuan, negara demokrasi Indonesia, negara hukum Indonesia tidak boleh lepas dari konsep-konsep ketuhanan. Tidak boleh ada aturan-aturan di Indonesia yang menentang nilai-nilai ketuhanan. Oke. Hubungannya dengan peraturan, maka penting untuk kita pahami bersama bahwa negara kita negara demokrasi, iya. Konsekuensi negara demokrasi itu otosentritasnya adalah pada rakyat. Baik itu penyederhanaan ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, hubungannya dengan Perda Keistimewaan saya coba masuk, walaupun nanti lompat-lompat. Ya, proses pembentukan kebijakan pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, penting ya, melibatkan rakyat di dalamnya. Rakyat yang mana? Ya rakyat yang berada di dalam wilayah yurisdiksi negara itu atau rakyat yang berada dalam yurisdiksi pemerintahan daerah itu. Hubungannya dengan pemerintah, dengan Perda Istimewa, apakah konten, apakah muatan Perda Istimewa itu sudah melibatkan partisipasi warga negara, partisipasi warga DIY atau tidak di dalamnya? Warga yang mana? Yang bisa yang mayoritas, bisa juga yang minoritas. Agar apa? Agar kebijakan itu kemudian bisa berjalan dengan baik, prosesnya juga berjalan ya, tidak berada di bawah berada di dalam resistensi warga atau masyarakat DIY. Nah, mungkin saya perlu masuk ke dalam sistem hukum adat. Bangunan hukum kita tidak bisa dilepaskan dari 3 sistem hukum yang ada. Sistem hukum adat, sistem hukum Islam, maupun sistem hukum barat. Oke. Sistem hukum adat, ya, mohon maaf, kalau saya tidak salah, di dalam istilah Jawa itu ada Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto. Ya. Hubungannya ke sini. Oke.
hukum-hukum adat itu tidak boleh kemudian dihilangkan sama sekali dari sistem hukum Indonesia. Termasuk kekhasan yang muncul di DIY, kekhasan yang ada di Jogja. Jogja, ya, di samping dia adalah host Game 7, ya, persekutuan masyarakat hukum adatnya masih hidup, tetapi dia juga adalah Selbstbesitterungshafen itu. Ya, dia adalah daerah swapraja yang masih hidup pada saat merdeka Indonesia. Ada 250 ya, daerah swapraja, pemerintahan yang berdiri sendiri pada saat itu, dan salah satunya yang masih hidup itu adalah DIY yang kemudian diberikan keistimewaan ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1950. Jadi sebenarnya ada dua undang-undang nomor 3 tahun 1950. Yang satu tentang gerasi ya, yang dikeluarkan oleh negara serikat. Nah, pada saat itu kita berdasarkan pada konstitusi negara Republik Indonesia Serikat, KRIS. Nah, jadi nomor 350 yang dikeluarkan oleh negara Republik Serikat itu adalah tentang gerasi. Nomor 350 yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik ya, proklamasi yang pusatnya adalah di Yogyakarta adalah tentang pemerintahan Yogyakarta itu sendiri. Nah, teritorial persekutuan masyarakat hukum adat yang kemudian berkembang menjadi daerah swapraja, kemudian setelah kita menjadi sebuah negara merdeka, ya, itu teritorialnya adalah sebagaimana dimaknai di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, 18B ayat 1 dan ayat 2, dan kemudian pasal 25B ya, mengenai wilayah negara. Ini tidak perlu. Nah, saya coba masuk ke daerah. Khususkan pada daerah istimewa. Nah, daerah istimewa, khususnya adalah Yogyakarta, adalah daerah istimewa yang diberikan otonomi biasa. Nah, jadi dia terkena Undang-Undang 32 tahun 2004, tetapi dalam hal-hal keistimewaannya dia dijalankan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, di mana diberikan keistimewaan, kalau saya tidak salah ada 5 di dalam pasal 7. Di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 itu ya, tata cara pengisian kepala daerah, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur ya, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk perda istimewa. Karena memang ada 2 perda yang ada di Yogyakarta itu ya, satu perda DIY, yang satunya perda istimewa. Nah, Undang-Undang 13 2012 itu mengatur tentang ini ya. Harus diturunkan, dikonkretkan, diformulasikan di dalam perda istimewa. Nah, perdebatannya kita masuk mengenai nama, gelar, dan konsekuensi hukum ya. Waktunya 10 menit. Ya. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 ya, khususnya pada angka 4 dan angka 5, di situ disebutkan mengenai kesultanan yang selanjutnya disebut ya, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang selanjutnya disebut ya, Kesultanan. Kalau saya tidak salah katakan itu adalah warisan budaya ya, yang dipimpin oleh, ini gelar lengkapnya di dalam undang-undang itu, Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati I Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah, yang kemudian disebut dengan Sultan Hamengkubuwono. Yang menjadi masalah adalah saya tidak tahu ya, apakah gelar ini adalah sekaligus nama atau adalah terpisah. Dia hanya sekedar gelar tetapi bukan nama sultan. Apakah dia adalah gelar yang include di dalamnya adalah nama sultan itu sendiri? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Romo Gibran.
Misal Raden Mas, itu kan gelar. Tapi kemudian ada nama berikutnya. Mohon maaf, Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat. Ya. KRT adalah gelar. Ya. Jatiningrat adalah nama. Nah, kalau kemudian gelar itu ya, bukan nama ya, dan ditempatkan di dalam pengesahan atau penetapan undang-undang atau penetapan perda, ya, maka konsekuensi hukumnya ya, perda ini bisa menjadi batal karena dia tidak disahkan oleh pejabat ya, pejabatnya adalah oleh pejabat yang memang resmi untuk menandatangani atau mengesahkan peraturan perundang-undangan itu. Dalam hal ini adalah perda. Apakah boleh? Ya. Tapi kalau gubernur Sultan Hamengkubuwono ya, itu adalah nama, maka tidak ada masalah. Apa kemudian harus menggunakan nama kecil Sri Sultan atau nama setelah menikah misalnya? Misalnya di Jawa yang saya tahu itu, nah, sedikit pengetahuan saya ada nama kecil kemudian setelah nikah kemudian namanya berubah. Nah, seperti bapak kontrakan saya namanya Humedi, setelah menikah kemudian namanya menjadi Abdurrahman. Nah, pakai nama Humedi itu atau kemudian pakai nama Abdurrahman, ini penting untuk kemudian kita kaji bersama. Sehingga perda kita, perda istimewa khususnya adalah perda yang tidak melanggar tatanan, prosedur maupun sistematika dan teknik peraturan perundang-undangan yang ada. 3 menit lagi. Okay. Bonus 5 menit. Okay. Baik. Saya tidak tahu ya mengenai gelar ini ya dan kenapa harus diperdebatkan. Ya, mohon maaf saya juga kebetulan warga Muhammadiyah ya, yang merupakan pengurus di Majelis Tabligh. Ya. Ada memang ya, dan kita ya, sebagian besar warga ya, khususnya warga Muhammadiyah, mungkin juga sebagian umat Islam yang ada di Yogyakarta ya, menginginkan gelar itu masuk ke dalam perda istimewa. Untuk apa? Untuk menunjukkan kekhasan dan untuk menunjukkan eksistensi bahwa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat itu adalah kesultanan Islam. Tetapi ada juga sebagian besar ya, masyarakat warga DIY yang tidak menginginkan itu dengan alasan ya, mungkin akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita merumuskan mulai sebuah permusyawaratan permufakatan apakah gelar ini ya, harus dimasukkan atau gelar ini cukup ya, dilekatkan dalam konteks budayanya saja, tidak perlu dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalaupun harus dimasukkan dalam pandangan saya tidak ada masalah juga. Kalau tidak dimasukkan secara peraturan teknik perundang-undangan juga tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya gelar ini sudah ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2012 sebagaimana di ketentuan umum di ketentuan umum angka 4 yang saya sebutkan tadi. Untuk melihat apakah gelar ini akan merusak Bhinneka Tunggal Ikaan ya, sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu asas yang ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2012, perlu pengkajian lebih dalam. Mungkin perlu ya, dibentuk. Anda tahu juga apakah naskah akademiknya sudah ada ya. Kalau kemudian kita ingin membuat peraturan perundang-undangan ini, perda istimewa ini, secepat ini, nah,
atau memang ada di baliknya, saya juga tidak tahu. Ya. Dorongan apa ya, yang mengharuskan perda istimewa ini sejak diundangkannya, ya, kemudian disegerakan untuk menjadi sebuah perda istimewa? Perlu nggak pengkajian yang lebih dalam? Ya, mungkin sekitar 6 sampai dengan 1 tahun, misalnya begitu. Tanya berbagai macam kalangan. Kalau itu akan merusak, bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang muslim? Ya. Maka kemudian sebenarnya kita bisa berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi pada saat perjanjian atau Hudaybiyah, atau pada saat sebelum dibentuknya Piagam Madinah, atau bagaimana kita harus bersikap ya, pada saat Piagam Jakarta itu kemudian harus ditetapkan ya, dan dikurangi kata-katanya pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tafsir dan pengaruh gelar Sultan Hamengkubuwono terhadap kehidupan beragama di daerah istimewa Yogyakarta, bahwa Yogyakarta sekarang merupakan daerah istimewa yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai raja dan sekaligus gubernur dengan gelar, nah ini tadi kita semua nggak apa, panjang sekali. Ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 12 ing Ngayogyakarta hadiningrat. Ini perlu tarik nafas untuk menyebutkan gelar Sri Sultan. Nah, saya ingin melihat dari silsilah Hamengkubuwono sendiri, bahwa Sultan Hamengkubuwono adalah keturunan Raja Mataram. Dalam pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang membentuk kerajaan Mataram adalah Eyang Senopati, anak Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan bukan seorang raja, bukan seorang wali, beliau hanya seorang pemuka agama di Pajang. Jadi kita tahu dan merasakan, dan kita selalu kembali kepada rakyat. Perjuangan Eyang Sultan Agung, kalau tidak ada dukungan dari rakyat, tidak mungkin berhasil. Perjuangan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Diponegoro, dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk ikut berjuang. Tapi kita juga tahu kita harus bersama-sama rakyat berjuang. Ini pengalaman pengakuan Sri Sultan dari Mbah Buyutnya, itu adalah terah para pejuang. Nah, saya menggunakan istilah kehidupan beragama mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Iqbal, bahwa kehidupan beragama adalah pengalaman keseluruhan hidup orang beragama dalam segala seginya. Oleh sebab itu, ketika seseorang itu beragama dan dia beraktivitas, sesungguhnya itu adalah pengalaman kehidupan beragama. Jadi tidak ada kehidupan beragama dan kehidupan sedang tidak beragama, itu tidak ada. Nah, jadi pengertiannya menjadi demikian. Lalu saya menggunakan istilah tafsir verbal gelar Sultan Hamengkubuwono. Sultan ialah raja, kepala sebuah kerajaan, kesultanan, kekuasaan, dan pemerintahan. Senopati ing Ngaloga artinya panglima di medan perang. Saat negeri dilanda peperangan, ia tidak hanya duduk di istana, tetapi turun ke medan pertempuran bersama dengan pasukan dan rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan.
Peran fisik semacam itu kini tidak ada lagi, namun bukan berarti peran seorang pemimpin sebagai senopati tidak ada lagi. Bangsa ini masih dihadapkan pada persoalan klasik terkait dengan kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Lapangan kerja masih terbatas sehingga angka pengangguran masih tinggi. Di sisi lain, tenaga kerja wanita seringkali mengalami penganiayaan yang bahkan berujung pada kematian. Tentu saja senopati, pemimpin tak hanya berwacana untuk menolong rakyatnya, ia harus melakukan kerja nyata seperti dalam pertempuran di medan perang Engalogo. Tanpa turun langsung dan kerja nyata, kemenangan dari kemiskinan dan keterbelakangan tidak akan pernah dapat diraih. Sebagai Abdur Rahman Sayyidin Panotogomo, seorang pemimpin adalah dalam tanda petik orang suci. Teman-teman ingat ayat wa ibadur rahman, penata agama dan keyakinan rakyatnya. Peran ini mendapatkan tempat di negeri ini karena pendiri bangsa ini tak pernah bermaksud memasukkan Indonesia sebagai negara agama. Sebab itu sepantasnya pemimpinnya mampu berada di atas semua golongan, diterima semua golongan, siapapun yang memimpin sebagai Sayyidin Panotogomo, umat dari umat dari semua umat terayomi. Dalam prakteknya di Yogyakarta juga demikian. Ketika saudara-saudara kita Ahmadiyah di tempat lain dianiaya, di Jogja mereka aman. Juga saudara-saudara kita dari kalangan Konghucu misalnya atau Cina di Yogyakarta juga aman, dan di Yogyakarta juga tidak ada perusakan gereja dan macam-macam. Itu bukti nyata bahwa Sri Sultan memang mengayomi. Kalau dikatakan ada kasus-kasus atau kesulitan, proses itu semuanya ditangani dengan baik di Yogyakarta, termasuk mengenai isu di mana di Yogyakarta ini menjadi sasaran untuk diobok-obok dari sisi satu, perkelahian antar pelajar, dua, menjadi target narkoba, dan juga perkelahian antar supporter. Itu semua juga bisa dikendalikan. Peran pemimpin sebagai orang suci yang mengayomi umat beragama itu kini kian mendapat tempat saat umat beragama yang minoritas merasa terancam kemerdekaannya untuk menjalankan ibadah meski agamanya diakui resmi di negeri ini. Di sisi lain, ada sebagian umat menebarkan teror dengan mengatasnamakan agama. Memang tak mudah bagi siapapun yang memimpin negeri ini untuk memainkan peran ini. Namun bukan berarti peran itu tidak mungkin dilakukan asalkan dengan kerja nyata. Khalifatullah ialah orang yang menggantikan sebagai pemimpin agama dan masyarakat dan rakyat. Seorang pemimpin siapapun dan dimanapun tempatnya adalah orang pilihan di antara warga lainnya. Ia utusan Allah, perpanjangan peran Allah di dunia ini. Sebagai wakil Tuhan, tentu orientasinya menyejahterakan rakyat, menjaga umat, dan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai wali Allah di dunia yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, tentu seorang pemimpin tidak bisa mengedepankan ambisi dan kekuatan keakuannya. Dalam dirinya hanya ada pemikiran dan niat untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang kini menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada lagi nafsu untuk memperkaya diri atau keluarganya, serta nafsu atau kekuasaan untuk keinginan dirinya. Ini adalah tantangan paling besar bagi seorang pemimpin. Adakah ini pemimpin yang memiliki ketiga keutamaan sehingga bisa menjadikan bangsa ini lebih baik? Moralitas
pemimpin akan menjadi moralitas rakyatnya jika dia jika pemimpin mampu untuk mengkomunikasikannya. Bagian yang berikutnya yang saya ingin kutip ialah alasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mengintegrasikan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Republik ini. Pada bagian mana ini saya lihat alasan dari halaman berapa ini? Halaman 6 ya saya ingin dikasih itu. Ini ada 4 faktor yang mempengaruhi Sri Sultan memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Ini dikutip dari pernyataan resminya. Pertama, saya tidak mau dicap sebagai antek Belanda atau Jepang, gitu ya. Yang faktor kedua, karena contoh yang mempengaruhi saya, yaitu nenek moyang saya yang juga berjuang. Contoh yang diberikan oleh nenek moyang yang Sultan Agung yang telah menyerbu Jakarta, lalu Hamengkubuwono I yang memberontak terhadap Belanda. Sebabnya sama dengan yang dialami oleh Pangeran Diponegoro, yakni perlakuan sewenang-wenang oleh Belanda yang mengambil tanahnya semaunya saja. Hamengkubuwono II melanjutkan perjuangan ayahnya sehingga beliau dibuang ke Sri Lanka, daerah jajahan Belanda, lalu dibuang ke Manado. Karena ia tidak disenangi Belanda, maka Hamengkubuwono ketika meninggal disemayamkan di Kota Gede, makam Hastorenggo. Tidak boleh disemayamkan di Imogiri. Sesudah Hamengkubuwono II muncul Pangeran Diponegoro. Perjuangan beliau itu mempunyai dampak sangat mendalam di dalam jiwa saya. Sebab walaupun bagaimana saya mengakui bahwa setiap sultan adalah pejuang, dan di dalam kepalanya masih terbayang kebesaran Mataram. Faktor yang ketiga adalah pendidikan saya. Ini kutipan langsung dari pernyataan Sri Sultan. Mulai berusia 4 tahun saya sudah indekos pada keluarga Belanda. Walau masih kecil, saya juga sudah berpikir untuk apakah maksud ayah mengirimkan kami ke keluarga Belanda. Jadi nyantri di rumah Londo. Pada waktu saya akan dikirim ke negeri Belanda, saya dipanggil oleh ayah. Ayah mengatakan, kamu sekarang sudah bisa berbahasa Belanda, mengerti bahasa Belanda. Sekarang kamu akan saya kirim ke negeri Belanda dengan suatu mission, yaitu untuk mengenal kehidupan orang Belanda, kelemahannya dan kekuatannya. Tapi ada satu syarat, jangan terkait noni Belanda. Faktor terakhir, keempat, seorang sultan berhak untuk mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai kontrak politik. Dan dari pengalaman kontrak itu akhirnya Sri Sultan menandatangani karena memperoleh wisik atau bisikan pada ujung sesudah negosiasi selama 5 bulan, pagi siang malam akhirnya pada senja hari Sri Sultan mendapatkan bisikan, tole teken saja apa yang diajukan kepada kamu, tak lama lagi mereka akan pulang kandang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat tafsirnya ini, saya kira andai pemimpin kita menganut berpedoman pada nilai-nilai ini, saya kira Indonesia pasti jaya. Nggak mungkin enggak, ya. Subhanallah. Kalau kita lihat tafsirnya, jadi kalau lalu dipermasalahkan ini, kita jadi bertanya, apa ada yang takut Jogja ini menjadi luar biasa dan Indonesia ini menjadi juga luar biasa hebat? Ini karena di depan anak-anak muda ini menjadi hal yang sangat penting. Nanti biar termasuk Bunda setelah ini beri komentar juga nanti. Kemudian
Yang kedua, ini Romo Tirun atau Kanjeng Raden Tumenggung Jadiningrat. Beliau pengagum tepas Dwara Pura, humas, humasnya keraton sebagai lembaga. Karena ada beda keluarga dengan keraton sebagai lembaga. Saya soalnya pelan-pelan nih masih kuliah kuliah tentang keraton. Dan memang menarik juga catatannya bahwa HB1 tidak diangkat oleh ayahnya. Dia diangkat sebagai raja oleh rakyatnya. Oleh karena itu menjadi sangat tepat kalau kemudian HB9 mengembalikan seluruh pengabdian untuk rakyat. Kenapa? Karena HB1 bukan diangkat oleh orang tuanya, oleh orang tuanya raja, bukan, oleh rakyat dia diangkat. Maka menjadi sangat wajar kemudian tahta itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Nah, cuma untuk hal-hal yang banyak tadi bisik-bisik juga ya, sama Romo Tirun, ini soal kehidupan beragama apa yang tidak difasilitasi oleh keraton. Semua, ya, semua lembaga semua agama tempat ibadahnya itu ya, ada diberi tanah keraton. Baik kalau masjid, apalagi sudah ada Masjid Tatonegoro, tapi juga agama Kristen, gerejanya dikasih tanah, kemudian juga termasuk kelenteng itu tanah keraton. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, khawatir gitu ya, dengan gelar sultan ini kemudian misalnya dimasukkan dalam perda dan seterusnya, lalu kehidupan keberagaman agama menjadi terganggu, saya kira patut dipertanyakan juga pemahamannya terhadap sejarah dan dinamika bagaimana keraton mengayomi agama-agama yang lain. Monggo Romo Tirun untuk saya kira membahas banyak hal yang saya kira penting untuk adik-adik kita ini supaya mengerti dinamikanya. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, para pembicara yang lain dan hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan gelar sultan ini. Ya. Tapi yang pertama ini saya mau mengomentari di belakang saya ini ada simbol. Banyak yang tidak tahu ada dua simbol. Kalau ini namanya Ceh Naning pribadi, artinya ini lambangnya sultan secara pribadi, HB10. Oh, baru tahu toh. Nanti pribadi, karena ini tadi disinggung masalah kaitannya pribadi dan golongan. Pribadi, golongan, serta kerajaan ataupun negara ini berbeda. Ya. Jadi kalau yang Projo Cekno itu tidak ada angka 10-nya, itu angka 10 Jawa itu di bawah itu. Ya. TVRI saja keliru kok waktu mau bikin itu apa acara di itu. Dimaafkan gitu Romo. Iya, iya. Tapi yang perlu bahwa ini adalah Cek Naning pribadi, simbolnya sultan pribadi. Ya, sebagai perorangan ini sebetulnya. Tapi kalau Projo Cekno itu lembaga, tidak ada angka 10-nya, itu saja komentar saya. Berikutnya bahwa tadi disinggung masalah-masalah yang kaitannya dengan sultan itu adalah keturunan dari Panembahan Senopati dan sebagainya itu, ya memang betul. Ya, itu tidak, dan itu tidak pernah yang namanya perempuan menjadi raja. Sudah percaya saja, undang-undang yang ada itu juga menjamin bahwa tidak akan ada perempuan menjadi raja di sini. Ini penting sekali loh, bola balik ditakoki. Saya sampai jeli. Mungkin Bu Istiana berulang kali. Tidak mungkin, di sini pun sudah mengatakan begitu kok. Di sini ada ungkapannya. Ini ada pasal yang bahwa syarat-syarat sultan harus melampirkan nama-nama dan istri. Mestinya kalau boleh
boleh apa? Perempuan mesti garis miring suami. Itu istri ya jelas kan? Pasti perempuan nanti. Dan itu masuk pasal itu. Tuh. Ini untuk meyakinkan aja. Nah, kemudian tadi saya kembali lagi masalah senopati tadi. Nah, ini bapak-bapak masih percaya nggak bahwa ada inspirasi? Inspirasi itu apa sebetulnya? To inspire. To inspire itu adalah memberi ilham. Yang memberi ilham itu siapa? Allah. Ya, sebetulnya Quran itu ilham itu kemudian ditindaklanjuti oleh Nabi dengan bermacam inspirasi. Ya. Nah, sekarang manusia satu dengan yang lain itu apakah tidak bisa memberikan inspirasi? Itu bohong atau terlalu sombong kalau kita mengatakan bahwa tidak bisa memberikan. Tetap bisa. Buktinya, nah salah satu yang paling menyolok sedang kita omongkan ini sebetulnya. Ini undang-undang ini terinspirasi secara tidak sengaja pangandikonya, ucapan Sultan waktu ditanya oleh penulis buku Tata Utar Ayat. Pak Sultan, untuk selanjutnya kerajaan Ngayogyakarta itu bagaimana? Loh, ayat diteruskan. Jadi pasti ada yang bertahta nanti. Iya. Seperti beliau mencontohkan, seperti di Cirebon itu sebagai kepala keluarganya Sultan siapa? Jogja ya begitu. Jadi jawabnya sederhana sekali. Tapi sewaktu ditanya kemudian, kalau begitu apakah juga nanti seperti Bapak yang sekaligus menjadi gubernur? Pak Sultan jawabnya apa? Wah, itu tergantung nanti rembuknya antara pemerintah pusat yang biasanya dirembuk begitu dengan pemerintah daerah bagaimana. Tetapi yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah kemauan rakyat setempat. Nah, ini termasuk kemauannya Bu Istiana apa itu? Yang namanya rakyat. Kemauan rakyat setempat. Ini inspirasi sebetulnya. Secara tidak sengaja waktu saya tanyakan kepada para pejuang UUK waktu itu, saya tanyakan bahwa ada tulisan begitu loh di Tata Untuk Rakyat yang dipesankan oleh Pak Sultan. Oh iya toh, kami tidak ngerti. Nah, gitu. Jadi secara tidak sengaja tanpa baca buku, rakyat sudah terinspirasi. Nah ini, nah inspirasi yang seperti ini sebetulnya dipelihara sekali oleh para raja-raja mulai dari Panembahan Senopati sampai saat ini. Tetapi alangkah terlalu sombongnya kalau selalu mengatakan ini saya mendapatkan inspirasi. Nah, pasti tidak begitu. Pimpinan yang baik tidak akan mudah mengatakan begitu. Bisa itu menjadi kesombongan. Harus dibuktikan inspirasinya ini benar atau enggak. Termasuk tadi yang dibacakan. Wis tole tekenen wae londo bakal lumo saka bumi ini. Sudahlah anakku, tanda tangani saja. Belanda akan pergi dari sini, dari bumi ini. Bumi artinya Ngayogyakarta Diningrat. Ini apa? Yang mula-mula Sultan itu mengkeng keras tidak mau menandatangani gara-gara 3 pasal yang merebut soal Pepatih Dalem, soal
prajurit keraton, ya, posisi pepatih waktu itu. Ini maka Sultan tidak mau menandatangani. Ini apa-apaan ini? Penindasan ini jelas, memecah belah dan sebagainya. Maka Sultan tidak mau. Andai kata Pak Sultan waktu itu tidak mau menandatangani itu, menjadi satu keputusan, ya, yang pasti kemudian dilaksanakan beneran, apa yang terjadi? Begitu Jepang masuk Ngayogyakarta, tidak ada pimpinan, apa yang terjadi? Kalau tidak ada Sultan ke-9, bagaimana republik ini? Ya kita pertanyakan sampai ke sana. Nah ini yang namanya inspirasi sebetulnya. Tapi harus terbukti supaya tidak menimbulkan kesombongan dari tiap orang yang mengatakan, wah saya dapat inspirasi loh. Itu urung karuan kayak ngono. Belum tentu. Ini. Nah, gelar ini juga demikian. Ya. Gelar ini juga demikian. Itu sudah melekat pada diri Sultan. Jadi tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipajang-pajang. Sudah. Pasal satunya sudah ngomong begitu kok. Mungkin saya berbeda dengan yang lain-lain. Supaya tidak dituduh macam-macam menjadi persoalan politik. Apalagi ini jelas, gubernur itu posisinya sudah jelas. Ya. Hanya dulu itu Sultan Hamengkubuwono pertama itu sekaligus ya juga sebagai sultan, tapi juga sebagai pimpinan rakyat lah gitu kira-kira. Tapi sekarang memang situasi kondisinya setiap sultan yang bertata itu berbeda masalahnya. Sampai sekarang ini, nah apalagi mengarungi 2014, sing jadi partai mesti sangat dominan toh. Nah ini minta dijamin seperti ini supaya ditomolkan gini, nggak perlu. Biar dia wis ora tahu ngerasa dalam ke-9 itu nggak pernah nulis ngerasa dalam sampeyan dalam ngangsinun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalunggung Abdurrahman Saidin Panotomo Kalimatullah, nggak pernah nulis kayak gitu itu. Ya biasa saja, itu disebut saja kalau dalam upacara-upacara tertentu. Ya percaya saja lah. Sebab kalau tidak percaya nanti sesuai undang-undang ini ya, bisa mengadakan koreksi terhadap kebijakan sultan kok. Bagaimanapun juga. Nah kalau memang nggak cocok, ini calon sultannya kok agaknya kok rada rapati misalnya ya toh? Sekarang kan partai-partai kan pinter-pinter bikin opini gitu. Ojo setuju. Wah ini kan begitu. Tapi kalau memang murni, ya rakyat ini murni seperti yang kemarin terjadi waktu timbulnya ini, murni seperti itu, ya jangan di orang murnikan, lalu dibisik-bisiki, diberikan begini. Ya kita lihat saja lah. Saya percaya, enggak. Jadi enggak usah khawatir. Sudah cukup itu saja, sudah bagus. Dan nanti, mohon maaf kalau saya dikira ada kepentingan politik yang ini mau mengikat sultan ini. Nanti sampai misalnya, sultan ini poso raya. Sultan ini bisa belum ya? Ya jadi Pak, kalau sudah diperinci di begitu-begitu kan akhirnya orang itu menuju kepada hal-hal yang kurang itu justru ditunjukkan. Wah yang namanya kekurangan itu kan siapapun, saya kira yang duduk di depan ini banyak sekali kekurangannya, termasuk yang sedang bicara ini. Tapi kan tidak usah itu juga tata krama sebetulnya. Sebab sultan
tidak akan mengatakan di depan umum, inilah Sayyidin Panotogomo Kaliwatullah, tidak akan mengatakan gitu. Gitu. Dan kita harus memahami bahwa kaitannya dengan ini bukan monarki konstitusi. Ini adalah republik yang kita cintai. Sultan tidak mau kembali ke masalah-masalah berkaitan dengan hal-hal itu. Tidak mau, jangan begitu. Ya sudah, biasa-biasa saja. Sampai Teladuk mengatakan, ya rodo kebablasan atau gimana itu. Saya itu di rumah dengan di kepatianku beda. Wah, berarti para lurah-lurah pada bingung. Ulung, saudara lurah terus ngagem. Wanu niki terus kepiye ini kan. Jadi enggak karuan itu. Sebetulnya bukan itu maksudnya, bukan demikian. Sebab di situ jelas yang berkata itu ya Ngarsedam Samuel Daminasimun yang panjang gelarnya tadi, yang kemudian disebut sebagai Hamengkubuwono. Sudah itu janjane. Jadi kita tidak usah bikin nganu lah, sing angel-angel di nganu rangel janjane. Sudah percaya. Engko nek orang percaya pasti akan dibuktikan dengan keadaan. Oh, mula pancen Sultan ini nggak bisa dipercaya. Tidak pernah ada inspirasi lagi. Sebetulnya ini inspirasi yang luar biasa. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian membaca dengan teliti, karena suasananya sudah kebangetan pada waktu itu. Ya. Ingsun Kang Jumeneng Noto Mataram. Ini sudah bukan main ini kalau sudah mengatakan seperti ini. Ini orang darurat semorong. Iya toh? Mengaku begini berat ini. Walaupun kekuatannya pada budaya Mataram, bukan lokasi. Kalau sudah Mataram, berarti tebonya itu, wilayahnya, mungkin seluruh Indonesia. Orang Jawa itu di mana-mana yang masih mengakui tunduk melaksanakan budaya Ngayogyakarta. Kemana-mana sampai busuk pelosok, mungkin sampai di Irian Kana pun ada. Mataram, memang Mataram itu ini. Yang Wetan itu bukan Mataram, itu Pajang. Menurut saya ya, kalau saya mengatakan ya. Sebetulnya waktu Mataram Kota Gede itu pindah ke timur, itu pindahnya itu adalah pindah ke daerah yang namanya Pajang, bukan Mataram. Mataram itu ya ini, yang sisi. Makanya Sultan waktu itu HP1 bersikukuh, saya harus kembali ke ini inspirasi aku. Ya, kenapa harus kembali ke sini? Ternyata buntutnya panjang banget nanti. Nanti kalau dihubungkan sampai yang namanya Surakarta ya sampai sekarang tidak bisa menjadi istimewa. Tidak mungkin. Karena sejarahnya memang yang harus istimewa memang ini. Memang inspirasinya begitu kok. Yang digandeli oleh para leluhur. Nah, berikutnya ini. Ya. Ini ada kejadian yang aneh-aneh waktu itu. Ini Kraton Ngayogyakarta saha Kadipaten Pakualam iku loro-loroning atunggal. Ini kan mau dipecah-pecah. Akan ada raja lain selain yang bertahta. Kan begitu. Ya, tegas ini. Mataram iku negeri kang merdika lan duweni paugeran lan tata kaprajan dhewe. Artinya memiliki sesuatu aturan tersendiri. Ya, semacam itu aturan tersendiri. Memiliki aturan sendiri, paugeran sendiri, adat sendiri, kaprajan sendiri. Berikutnya
kaya kang dikersakake lan dikarepake, dikeperanake. Saya ulang lagi, kaya kang dikersakake lan dikeperanake, mataram ngesui Nusantara, nyengkuyung jejeke negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajane dhewe. Sekarang yang namanya ngesui itu apa? Ngesui itu tidak melingkupi, bukan begitu. Mimpin bukan itu. Merekatkan. Ya, merekatkan. Ya, merekatkan antara satu dengan yang lain di Nusantara ini. Dan nyengkuyung jejeking nagara. Ya. Ini tegas sekali. Nah, kemudian yang terakhir ini, kang mangkono iku kaya kang dikersakake Sultan Hamengkubuwono sarta Adipati Pakualam kang jumeneng katetepake jejening gubernur lan wakil gubernur. Ya, jadi ini harga mati gubernur sama wakil gubernur. Nah, ini inspirasi dari siapa? Wah, kalau ceritanya serem ini. Tapi tidak usah saya ungkap-ungkapkan begini, tapi Anda percaya ini inspirasi. Bukan sembarangan. Karena apa? Karena coba diperhatikan. Ini sebetulnya diucapkan tanggal 10 Mei 2012 itu. Kebetulan di keraton itu ada sengkalan. Sengkalan tahu ya? Sengkalan itu angka tahun. Tapi angka tahun Jawanya. Ya, terutama angka tahun Jawanya. Waktu itu 2012 itu adalah 1945 Jawa. Apa itu 1945? Di situ. Ini inspirasi lagi. Ya. Kemudian sengkalannya bunyi apa? 1945 ini. Yogyakarta gatraning negara. Yogyakarta itu adalah pembentuk negara. Nih, ora main-main ini. Ya. Kok wis disemoni tekan semono, mengko angka tahun itu sudah biasa disemungan begitu. Nah, kemudian kalau angka Masehinya 2012 itu sengkalannya kinanti Gusti luhuring manembah. Artinya dengan disertai keluhuran manembah kepada Yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Wong Jawa ini pinter banget kalau sudah kayak begini sudah, apalagi itu pakai mengingkir dan sebagainya. Maka akan tumbuh sesuatu. Nah, itu saja. Saya kira untuk tidak memperpanjang, nanti bisa dialognya bagaimana. Tapi ini seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan saja. Kemudian pokok karepe, karena ini bahasa Jawa, sayangnya itu basa Jawa ora iso dinikmati dengan sungguh-sungguh oleh wong Jawa sendiri. Ya, Jawane sendiri orang dibuka kayak begini, untung ada pertemuan kayak begini. Begitu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Musni, Pak Bunda, Pak Untung, dan Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak-Bapak pembicara yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan perkembangan terakhir. Yang bawah Pak, itu yang bahan LHKP yang lalu. Yang bawah saja, bisa saya. Yang bawah judulnya perkembangan Perdais dan kontroversi gelar Sultan. Di bawah halaman yang bawah. Terus itu saya letak paling bawah.
Bawa lagi. Ya, iya yang itu. Memang jadi satu file dengan bahan LHKP kemarin. Perkembangan pembahasan Perdais mungkin sudah dibaca di dalam media massa, sudah kami sampaikan. Jadi awalnya dikirimkan 5 Raperdais meliputi 5 kewenangan urusan keistimewaan DIY sebagaimana diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang 13. Ada 5 Raperdais dan itu sudah disampaikan ke DPRD pada bulan April yang lalu. Bawahnya Mbak, halaman ya. Jadi sudah ada 5 draft Raperdais meliputi 5 kewenangan. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh pembicara terdahulu, ada tata cara pengisian jabatan gubernur dan wagub, ada kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, dan lain sebagainya. Dan 5 draft ini sesungguhnya di awal Mei sudah langsung dibahas oleh Balegda. Jadi tidak benar informasi di media massa yang kemudian menyimpulkan bahwa DPRD kinerjanya lamban, apalagi disebut tidak serius. Kami sudah sangat serius membahas 5 Raperdais ini di Balegda, karena memang Balegda punya ketugasan memberikan rekomendasi kalau Raperda atau Raperdais ini sudah layak untuk disampaikan di dalam rapat paripurna, kemudian dibentuk panitia khusus. Nah, di area Balegda inilah kami sudah mengkaji secara cermat. Lanjutnya Pak. Pertama 3 Raperdais yang sudah dibahas di Balegda. Jadi ada Raperdais kebudayaan, pertanahan, kemudian tata ruang. Namun demikian, ketika kita sampai pada pembahasan Raperdais tentang pertanahan dan tata ruang, muncul pertanyaan, karena yang namanya tata ruang itu adalah isinya pola dan struktur ruang. Kemudian kalau dikaitkan dengan pertanahan, maka ada pasal-pasal yang menunjuk peruntukan. Jadi Sultanat Gron, Pakualaman Gron itu nanti di dalam tata ruang itu mau diperuntukkan untuk apa? Di dalam Raperdais tata ruang mestinya itu sudah dimunculkan. Tetapi ketika kita membuka Raperdais yang disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD, khususnya pertanahan dan tata ruang, kita tidak melihat itu. Jadi isinya sangat global, dan ketika kita tanyakan data tentang Sultanat Gron, Pakualaman Gron, ternyata data itu belum ada. Sehingga bagaimana kita akan menata ruang itu? Bagaimana kita mau menata SAG, SG dan SAG itu akan diperuntukkan untuk apa kalau datanya belum jelas. Nah, karena itulah nampaknya kami tidak melanjutkan untuk membahas Perdais tentang tata ruang dan juga tentang pertanahan, yang arahnya adalah memang kalau pertanahan dan juga tata ruang itu khusus terhadap tanah Sultanat Gron, Pakualaman Gron saja. Jadi objeknya hanya Sultanat Gron dan Pakualaman Gron. Karena itulah deadlock pembahasan karena datanya belum ada. Nah, sementara di sisi lain kami dikejar-kejar oleh pusat, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menyelesaikan Perdais ini. Kenapa harus segera selesai? Untuk kepentingan dana keistimewaan. Jadi dana keistimewaan ini hanya bisa turun, hanya bisa cair kalau Perdaisnya sudah selesai. Karena itulah kemudian kita melakukan kajian lebih lanjut dan sampai pada satu titik kesimpulan bahwa 5 Raperdais itu kalau ingin cepat maka akan diformulasikan menjadi satu Perdais saja yang dikenal dengan Perdais Induk.
Apa perdais induk itu? Perdais induk itu adalah perdais yang sesungguhnya di dalamnya isinya juga meliputi 5 kewenangan. 5 kewenangan urusan keistimewaan DIY, tetapi diatur hanya dalam bentuk kaidah makro saja, hanya global saja. Kemudian bagaimana yang rinci? Ini sambil menunggu data pertanahan dan juga data pertanahan, data SG dan PAG itu selesai dibuat oleh Sultan maupun oleh Gubernur, karena di dalam Undang-Undang Keistimewaan itu diamanahkan kepada Gubernur sebagai Sultan untuk melakukan verifikasi pendataan terhadap SG dan SAG itu. Nah, sambil menunggu itu, maka untuk memenuhi persyaratan dana keistimewaan juga kita mencoba untuk memformulasikan 5 raperdais yang sudah diusulkan oleh eksekutif, kita formulasikan menjadi 1 perdais saja. Nah, 1 perdais itu adalah perdais induk. Judulnya kita rubah agar meliputi 5 kewenangan, pokok-pokok kewenangan urusan keistimewaan DIY. Kontennya itu meliputi 5 urusan keistimewaan, tetapi dalam kaidah makro saja. Regulasi yang lebih detail, jadi nanti di perdais induk itu ada beberapa pasal mandatoris yang memandatkan untuk dibentuk perdais turunan. Akan diatur lebih lanjut di dalam perdais turunan. Jadi nanti diamanahkan ada beberapa perdais yang mengurus yang mengatur lebih rinci terhadap 5 kewenangan keistimewaan DIY itu. Nah, kita sudah mengkomunikasikan dengan Gubernur, kemudian awalnya Gubernur juga ragu-ragu apakah diperkenankan membuat perdais induk ini. Kita menyampaikan argumentasi di dalam Undang-Undang Keistimewaan itu tidak ada perintah untuk membuat 5 perdais dan juga tidak ada perintah untuk membuat 1 perdais. Jadi tidak diperintahkan 1, juga tidak diperintahkan 5. Karena itulah kita berkesimpulan sesungguhnya ini kalau diformulasikan menjadi 1 itu juga tidak melanggar aturan, tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Karena itulah kita konsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri menyambut baik karena dengan begini persyaratan untuk meraih dana IS itu juga bisa terwujudkan. Tetapi untuk membahas perdais yang lebih rinci itu juga nanti kita punya waktu yang cukup, jadi tidak diburu-buru oleh waktu. Nah, itu perkembangan terakhir tentang perdais. Sekarang sudah ada draftnya, draft perdais induk. Nanti kalau panitia menginginkan bisa saya tinggalkan. Hanya terdiri dari 30 pasal saja. Nah, bagaimana kaitannya dengan gelar Sultan di dalam perdais induk ini? 5 menit ya, 5 menit. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Satria, sebetulnya yang kontroversi baik di masyarakat maupun di tingkatan elit, sesungguhnya yang kontroversi bukan soal gelarnya, karena gelar itu sudah paten, sudah secara regulasi itu sudah diatur di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Keistimewaan. Kemudian di dalam Perda Nomor 1 Tahun 13 tata cara itu juga sudah dimasukkan di dalam pasal 1. Yang menjadi persoalan adalah karena ini diterjemahkan, ya. Jadi di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 gelar Sultan itu diterjemahkan. Nah, terjemahan ini sesungguhnya juga bukan karangan dari Pansus. Saya mendapatkan terjemahan ini justru dari Romo Tirun. Romo Tirun memberikan kepada kami DPRD ketika kami minta masukan soal perdais kebudayaan. Ketika itu Pak Romo Tirun memberikan buku kecil yang sesungguhnya disusun oleh tim Bukhoreng. Jadi mereka sendiri yang menyusun. Terus kemudian saya tertarik karena di dalamnya kok ada terjemahan. Nah, kenapa tertarik? Karena tidak diterjemahkan pun kita tidak hafal. Tadi ditanya ada nggak yang hafal dengan gelar itu? Saya sendiri tidak hafal, yang sering membaca. Nah, apalagi kalau itu diterjemahkan, itu saya kira sangat menarik.
Ya, sangat menarik. Gelar itu saja sudah mengagetkan banyak pihak. Oh, ternyata Sultan Hamengkubuwono itu punya gelar yang sangat panjang. Tetapi kalimat-kalimatnya kan banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat umum karena istilah-istilahnya itu bisa dikategorikan istilah asing. Kalau bukan bahasa Arab ya bahasa Jawa. Karena itulah kita mencoba untuk memasukkan itu di dalam Perda nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara pembentukan perdais. Jadi bagaimana kita membentuk perdais, kita masukkan di penjelasan Undang-Undang nomor 1 Perda nomor 1 tahun 2013. Nah, inilah terjemahannya. Ya, lanjut Mbak. Terjemahannya tadi sudah disinggung sebagian oleh Pak Hirzin. Ini pun mungkin banyak yang belum tahu sampai saat ini. Naso dalem yang dijadikan tuntunan, sampai dalem yang dijadikan teladan, ingkang sinuwun yang dimuliakan, Kanjeng Sultan, penguasa yang sangat dihormati. Hamengkubuwono itu dari kata hamangku, hamengku, hamengkori, yang maknanya sangat indah, ya sangat bagus. Kemudian karena di sini ada istilah-istilah yang nampaknya dianggap tidak diterima oleh masyarakat non-Muslim, terutama adalah Khalifatullah. Khalifatullah itu diterjemahkan wakil Allah, pengemban amanat Allah. Karena di dalam buku yang diterjemahkan oleh tim Bukhoren itu juga dimaknakan seperti itu. Jadi kami mengacu persis seperti yang dibuat oleh tim Bukhoren. Yang Ngayogyakarta di Yogyakarta, Hadiningrat, itu di sana juga ada kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini mungkin yang membuat orang-orang non-Muslim itu merasa bahwa gelar itu kok tidak merengkuh mereka sebagai orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, ternyata dugaan kami itu benar bahwa Perda nomor 1 tahun 2013 itu sampai ke Kemendagri, sehingga Kemendagri kemudian turun tangan. Padahal biasanya Kemendagri itu tidak pernah ngurusi perda-perda di daerah sampai seperti ini. Tetapi Kemendagri kemudian turun tangan dan meminta agar terjemahan gelar di dalam Perda nomor 1 tahun 2013 itu dihapuskan. Ya, jadi kalimat di dalam klarifikasi surat menteri itu sangat jelas. Jadi kementerian sangat berkeberatan kalau gelar sultan itu diterjemahkan. Nah, yang paling berkeberatan itu adalah kata-kata khalifatullahnya itu. Karena khalifatullah itu diterjemahkan sebagai wakil Allah, sebagai pengemban amanat Allah. Itu bukan karangan kita, tetapi buku yang diberikan oleh Romo Tirun kepada kami. Ya, Quran. Ya, Quran. Ya, Romo Tirun itu juga mengambil dari Quran. Ya, kenapa ini dipersoalkan itu juga menjadi persoalan bagi kami. Dan di akhir itu juga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu juga sumbernya Al-Quran. Ya, jadi itu yang membuat kita bingung kenapa itu dipersoalkan. Dan alasan Kementerian Dalam Negeri itu bertentangan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan asas demokrasi, karena seolah-olah sultan itu hanya milik penganut agama tertentu saja, jadi hanya milik umat Islam saja. Tetapi yang namanya Kemendagri itu kan pembina daerah, ya. Jadi kita tidak bisa berkutik juga kalau Kemendagri sudah menyampaikan demikian. Kita sudah berupaya maksimal untuk melakukan klarifikasi, menyampaikan apa adanya bahwa terjemahan itu juga sumbernya dari keraton, dan di dalam undang-undang keistimewaan kita diminta untuk mengakomodasi pendapat dari keraton. Karena itulah itu juga aspirasi keraton. Terus kemudian sumbernya juga sangat jelas. Kita sudah sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, tapi Kementerian Dalam Negeri tetap mengatakan bahwa itu bertentangan dengan asas demokrasi, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena itulah Kemendagri kemudian memberikan masukan, bahwa itu boleh dimuat di dalam Perda Istimewa, tetapi syaratnya pertama itu tidak melanggar demokrasi, yang kedua
bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, diformulasikan dengan bahasa yang universal. Itu yang kita sedang cari, ya. Bahasa yang universal itu yang seperti apa? Harapan saya forum ini bisa memberikan terjemahan Khalifatullah tetapi dengan bahasa yang lebih universal, yang kira-kira bisa merangkul seluruh umat, jadi tidak dianggap sebagai milik umat Islam saja. Nah, ini yang sebetulnya sangat kita butuhkan di dalam forum ini, sehingga bisa menjadi sangu bagi kami, bekal bagi kami, karena kami sekarang sedang sebentar lagi akan Perda IS tentang induk itu nanti akan dihantarkan pada tanggal 26 Juli ini, jadi hanya tinggal minggu depan. Nah, apakah ini akan diformulasikan di dalam Perda IS induk atau tidak? Kalau di dalam draftnya tentang gelarnya itu sudah masuk. Gelarnya itu sudah dimasukkan di dalam pasal 1 angka 28. Gelarnya persis seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Keistimewaan. Tetapi terjemahannya itu belum diakomodasi di dalam draft yang baru. Nah, akan masuk atau tidak, urgent atau tidak, itu yang kita butuhkan masukan dari para tokoh, dari warga masyarakat, termasuk dari forum diskusi pada sore hari ini. Saya kira di belakang itu ada Mas Inong juga yang berupaya untuk hadir walaupun tadi sudah ngisi acara di berbagai tempat, karena kita menganggap bahwa masukan terhadap draft Raperda IS Induk ini sangat penting, khususnya berkait dengan gelar. Ya, cukup ya 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama pertanyaan dari Mbak Nanik, rekan saya di Fakultas Hukum UMY. Permintaan panitia memang harus difokuskan pada gelar, ya. Jadi kalau pembicara itu kan manut dengan arahan dari panitia, jadi yang berkuasa itu panitia. Memang minta agar difokuskan pada gelar sultan saja, terus kemudian kontroversi terhadap pencantuman makna gelar di dalam perda yang sudah diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, politik hukum kita yang kita terapkan terkait dengan ini, mestinya kita berharap agar ini tidak menjadi persoalan di masyarakat, karena pro dan kontranya itu sejak ini dicantumkan itu seolah-olah terklasifikasi dari masyarakat Islam yang datang ke DPRD, komunitas tokoh, komunitas ulama, itu banyak sekali yang datang ke DPRD yang meminta agar yang namanya terjemahan itu tetap dicantumkan di dalam Perda Tata Cara, kemudian juga tetap masuk di dalam Perda IS. Jadi yang masuk di Perda IS itu tidak hanya gelarnya saja, tetapi termasuk terjemahannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang non-muslim itu tidak merasa terayomi dengan dicantumkannya makna gelar itu. Karena itulah sikap DPRD itu juga terbelah. Untuk fraksi-fraksi yang basisnya Islam, dari PAN, PKS, kemudian PNPI Raya itu yang dari PPP itu mendukung berat. PAN, PKS, bahkan Golkar itu sebagian besar itu juga memberikan dukungan. Tetapi yang memberikan dukungan itu ya yang Islamnya sangat kuat. Nah, untuk mereka yang non-muslim, terutama PKB mendukung berat. Ya, PKB mendukung berat terhadap ini. Ya, cuma kadang-kadang memang ketua fraksinya sok tidak koordinasi dengan anggota fraksinya, jadi sok beda antara ketua dengan anggota. Tetapi secara institusi fraksi itu memberikan dukungan terhadap ini. Yang kontroversi atau yang agak resisten dengan ini adalah mereka yang non muslim terutama. Ya, Golkar sebagian besar mendukung, tetapi hanya ada 1-2 yang memang tidak beragama Islam itu tidak memberikan dukungan. Nah, terutama fraksi yang besar tidak memberikan dukungan adalah fraksi PDIP, terus kemudian dibantu oleh sebagian besar fraksi Demokrat, tapi Demokrat itu juga ada yang memberikan dukungan. Jadi fenomena di DPRD itu juga seperti itu, ada terbelah
sikap terhadap ini. Nah, harapan kita bagaimana kita mencari solusi agar ini bisa dicantumkan tetapi tidak menimbulkan resisten terhadap siapapun, terutama untuk mereka yang non muslim itu bisa diterima. Nah, usulan dari Kementerian Dalam Negeri mungkin bisa direspon, bisa ditanggapi kalau istilah khalifatullah itu tanpa mengurangi arti makna, ya, karena ini diambil dari Al-Quran tadi menurut Romotirun. Makanya kita hadirkan ahli bahasa itu. Bisakah khalifatullah diterjemahkan dengan bahasa yang lebih universal? Nah, forum ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban tentang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, saya kira untuk yang kedua, transparansi Danais. Kita ingin agar Danais itu transparan. Salah satunya adalah mungkin di media juga sudah sering sekali dibaca oleh warga masyarakat DIY. Kita ingin agar Danais itu masuk di APBD. Karena kalau tidak di APBD, kita tidak bisa melakukan pengawasan. Justru masuk di APBD itulah maksudnya agar itu terawasi oleh DPRD maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena kalau Danais masuk di dalam APBD, APBD ini terbuka untuk publik. Siapapun boleh meminta informasi Danais itu masuknya berapa, terus kemudian digunakan untuk apa, itu akan diformulasikan di dalam APBD. Nah, alhamdulillah perjuangan ini sudah selesai dan diakomodasi, diterima, sehingga nanti Danais berapapun cairnya itu nanti akan masuk di APBD dan diinformasikan kepada publik. Nah, yang berikutnya saya kira hanya memberikan masukan, tapi kalau yang diganti tafsirnya menurut saya itu mungkin tidak persoalan, tetapi itu tergantung ahli bahasanya. Ya, saya serahkan kepada ahli bahasanya. Terima kasih. Saya sedikit mengingatkan saja bahwa istilah khalifah itu ada pada riwayat nanti dibaca di Nabi Adam dan Nabi Daud. Nah, kalau Nabi Daud sebetulnya yang non Islam bisa membaca di dalam kitabnya dia, mestinya nggak ada masalah. Iya, aneh loh itu sebetulnya di situ. Ya. Kemudian saya tadi memberikan tanggapan masalah kekuatan aturan-aturan di keraton itu dengan di luar keraton itu bagaimana sebetulnya. Jadi pada prinsipnya keraton itu kan sudah menjadi republik, ya toh. Jadi aturan-aturan yang ada di keraton itu aturan-aturan yang berkaitan dengan adat, ya, dengan adat itu. Nah, adat ini ada yang bisa diterima oleh masyarakat, ada yang masih dipakai, ada yang sampai anak cucu masih melaksanakan itu, dan ada yang sudah cukup sekian saja dan sebagainya. Masalah misalnya hukum hukum waris Islam itu di keluarga keraton itu juga ada yang masih berpegang teguh, tapi ada yang sudah tidak melaksanakan itu. Kenyataannya begitu. Hukum waris Islam. Jadi tidak semuanya memakai itu. Jadi karena itu bukan satu hukum positif, dan satu hukum positif yang berlaku pada setiap warga negara. Pada prinsipnya kembali lagi bahwa keraton itu sudah bergabung dengan republik, sehingga tadi dikhawatirkan adanya masalah-masalah monarki, konstitusi dan sebagainya itu jangan sampai ada kesan yang seperti itu. Kita memang tidak sama dengan Inggris, ya. Kan ada yang selalu kita itu kayak Inggris. Apa iya? Ya, masalahnya itu. Jadi tinggal manut saja lah keraton itu dengan aturan nasional. Karena memang keluarga keraton berlaku aturan nasional untuk acara-acara berhadapan dengan hukum. Itu. Ya, keberatan pihak-pihak non-Islam mengenai istilah khalifatullah, mungkin asosiasinya khalifatullah disamakan dengan ide khilafah Islamiyah sedunia. Ya, kalau idenya khilafah Islamiyah sedunia, saya juga tidak setuju. Terima kasih. Mungkin ada sedikit ya bisa saya berikan jawaban khususnya untuk Mas Rikas, ya, bahwa
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan, ada pendanaan ya, di bab ke-18 kalau saya tidak salah, bab 13 pasal 41 dan pasal 42 ya. Jadi pendanaan itu memang harus dilaporkan. Transparansinya adalah pada pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap akhir tahun anggaran. Jadi ada. Jadi pemerintah daerah berkewajiban melaporkan kepada presiden melalui menteri, dalam hal ini adalah menteri dalam negeri. Ya. Dan pengaturannya oleh peraturan menteri keuangan. Mungkin itu. Nah, mudah-mudahan Jogja tetap istimewa dan akan selalu istimewa. Assalamualaikum. Para hadirin sekalian, jadi ada satu catatan penting, ada PR bagi adik-adik kita semua untuk mencari arti Khalifatullah itu bukan wakil Allah. Nah, cari. Kalau bisa dari lahir dari anak muda, saya kira ini hal yang luar biasa. Kedua, yang penting juga dari pembicaraan kita tadi, ya, ada lahan perjuangan yang besar, ya, untuk memastikan Perdais itu memang sesuai dengan aspirasi kita, aspirasi rakyat. Ketiga, yang paling penting juga, meskipun dimensi Islamnya kental, tetapi ini bukan hanya bicara soal kita sebagai umat Islam. Ini sesuatu yang sudah diterima oleh seluruh warga, rakyat, Kaulo Yogyakarta. Kaulo Yogyakarta itu adalah kita bagian dari salah satu unsur pendiri bangsa dan Keraton Yogyakarta, kan ada warga kita. Jadi wilayah ranahnya jangan hanya dibawa dalam ranah Islam. Ini bicara soal semua. Dan sudah diterima oleh semua orang. Saya kira itu yang penting untuk banyak hal yang lain, tapi beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Dan kita harap nanti kalau hearing, ya, ada hearing session juga untuk anak-anak muda, ya. Jangan yang tua-tua saja. Kami pasti sangat ingin diundang, tapi juga saya berharap wakil-wakil dari anak muda ini juga nanti bisa berkirim untuk diminta masukan. Demikian, mari kita beri aplaus yang luar biasa kepada kepada yang ingin nanya tapi tidak sempat, sepenuhnya itu tanggung jawab panitia untuk mengadakan acara supaya yang tidak sempat nanya bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.